Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninyang Abian Base pada hari ini, 19 Juni 2025. Sebelum kita semua memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan, memberikan waktu kita sejenak, mohon kekuatan dan penyertaan dari Tuhan untuk perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Ucap syukur, terima kasih Tuhan, sehingga di pagi hari ini kami bisa datang kembali menghadap-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru, atas nafas hidup yang kami terima pada hari ini. Terima kasih atas istirahat tidur yang cukup, sehingga kami memperoleh kesehatan, kekuatan pada hari ini. Bapa, pada hari ini kami akan memulai aktivitas kami dengan penuh sukacita. Sebelum kami berkarya, izinkan kami memberi waktu kami untuk memuji dan memuliakan-Mu, dan mendengar firman-Mu yang akan menjadi pedoman dan kekuatan dan bekal dalam perjalanan kami hari ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendengar doa kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini Kamis 19 Juni 2025 diambil dari dua bacaan, yaitu pembacaan yang pertama dari Yesaya 56 ayat 8 yang berbunyi demikian. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Saya ulang kembali, demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Bacaan yang kedua dari Matius 24 ayat 14 yang berbunyi demikian. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikianlah bacaan kita pada hari ini dari Yesaya dan Matius, dari Yesaya dan Matius 24 ayat 14. Di sini kami akan mencoba menguraikannya, yang kami beri tema berlaku untuk semua. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, pasti kita mengenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia yang beragam. Nuansa ini ternyata sudah digaungkan sejak zaman Nabi Yesaya. Apa yang menjadi pemersatu bangsa saat itu? Tentunya adalah kasih karunia Allah. Orang-orang bukan Israel pun akan menjadi bagian dari umat Allah tanpa memandang suku, bangsa, atau keturunannya. Yang terpenting adalah mereka percaya kepada Allah dan hidup melakukan kehendak-Nya. Allah sungguh penuh kasih karunia yang tercurah bagi semua orang. Sehingga dalam Matius 24 ayat 14 menjadi janji Allah kepada seluruh dunia yang menerima berita Injil. Dunia bukan berarti bangsa atau suku tertentu saja. Bukan hanya sebagian orang, melainkan setiap orang yang bernafas di bumi ini. Dunia yang di dalamnya terdapat orang baik dan orang jahat, orang yang mengasihi Allah atau malah yang membencinya, orang yang berhasil pun yang gagal. Semua dikasihinya. Jadi bagaimana mungkin kita yang sudah mengalami kasih Allah itu malah membuat tembok-tembok pembatas? Banyak orang meninggalkan gereja oleh karena pembatasan yang dibuat oleh umat Kristiani itu sendiri. Padahal kenyataannya berkat dan kasih Tuhan itu melampaui segala batas yang ada. Maka menjadi tugas kitalah untuk mewartakan kasih karunia dan karya Allah yang luar biasa itu, agar semua orang mengalaminya. Di tengah kepelbagaian konflik dan perbedaan yang ada, kita diajak untuk menjadi saksi kasih Allah bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, kita bisa berkata kepada setiap orang, Allah mengasihimu.
Dan saya ulang kembali, oleh karena itu kita bisa berkata kepada setiap orang, Allah mengasihimu. Allah rindu menyatakan isi hatinya kepada semua orang. Maukah saudara menjadi alat di tangannya agar kasih Allah itu sungguh berlaku bagi semua orang? Tentunya kita semua mau ya menjadi alat Tuhan agar kasih Allah itu bisa berlaku bagi semua orang yang kita jumpai sepanjang hari ini. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan dalam perjalanan kehidupan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kami dan menjumpai orang-orang yang ada di seputaran kita, menjumpai banyak orang dengan berbagai macam karakternya, marilah kita datang kepada Tuhan, mohon penyertaan dan tuntunan daripada Tuhan agar perjalanan pada saat ini agar perjalanan kita pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur karena kami akan melakukan segenap aktivitas kami. Kami bersyukur sudah bisa membaca sebagian kecil dari firman-Mu yang akan menjadi pedoman dan kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu hadir di dalam hidup kami, menyertai kami dalam segenap kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Bimbing kami agar kami dapat bekerja dengan semangat, kasih, sukacita, maupun dengan penuh kejujuran. Jika kami menjumpai kesulitan, tolong kami, bimbing kami untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. Pimpin kami untuk menjadi terang-Mu dan jaga hati kami dari segala pengaruh iblis, dari segala godaan-godaan yang ada di seputaran kami ya Tuhan. Hindarkan kami dari perbuatan yang buruk, dan biarlah kami melakukan perbuatan yang baik yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah mendengar segala doa dan ungkapan syukur kami. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini yang Engkau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menyambut berkat Tuhan pada hari ini dan menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan selalu bersama kita dan tetaplah berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.